Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Bayu Prasetyo dari kelas Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan pada sosial media di Indonesia. Masuk ke bab 1, latar belakang. Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari menjadi kabur. Bahasa gaul ini memunculkan istilah-istilah baru dikarenakan adanya modifikasi dari bahasa Indonesia yang memiliki makna berbeda dengan makna asli bahasa Indonesia. Bahasa gaul atau juga disebut bahasa slang adalah bahasa yang tidak resmi yang dipakai oleh kaum remaja atau kelompok sosial tertentu dalam komunikasi internal, supaya orang di luar kelompok tersebut tidak mengerti apa yang diobrolkan dari tongkrongan yang menggunakan bahasa slang atau bahasa gaul tersebut. Bahasa gaul terus berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Bahasa gaul dapat dibedakan dengan bahasa lainnya. Kata-kata yang banyak diucapkan oleh pengguna media sosial seperti Instagram atau Twitter, makna yang terkandung di dalamnya dapat dimengerti sesuai dengan yang disepakati. Lalu ada permasalahan perancangan di sini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bahasa pergaulan di Indonesia? Lalu yang kedua, bagaimana penggunaan bahasa gaul di sosial media? Yang ketiga, ada beberapa macam bahasa gaul di Indonesia. Tujuannya, yang pertama untuk mengetahui pengertian bahasa pergaulan di Indonesia. Lalu yang kedua, untuk mengetahui penggunaan bahasa gaul di sosial media. Lalu yang ketiga, ada untuk mengetahui beberapa macam dari bahasa gaul di Indonesia. Manfaatnya ada dua, yaitu bagi penulis. Bagi penulis, manfaatnya sebagai wujud pembelajaran tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan yang ada di Indonesia. Lalu bagi masyarakat, bisa mengetahui fenomena ini dan juga pembahasan tentang penggunaan bahasa pergaulan tersebut. Masuk ke bab 2, pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan bahasa pergaulan yang bersifat non-formal. Penggunaannya pun biasanya terbatas pada kalangan tertentu dan bersifat sementara. Bahasa ini awalnya merupakan bahasa sandi, yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu. Namun seiring berjalannya waktu dan juga perkembangan, bahasa gaul saat ini bukan lagi merupakan bahasa sandi, melainkan bahasa yang menjadi bahasa sehari-hari yang digunakan oleh para remaja, baik itu di kehidupan sosial atau kehidupan di sosial media. Kehadiran bahasa gaul dapat dianggap sebagai suatu hal yang wajar, karena sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, terutama pada anak usia remaja. Kehadiran bahasa gaul dirasakan bisa menambahkan nilai keluasan dalam berbahasa. Terlepas dari merusaknya bahasa baku atau tidak, istilah dan kosakata baru gaul ini semakin memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Para pengguna bahasa Indonesia harus mampu membedakan antara yang baku dan yang tidak baku. Selain itu, dengan menggunakan bahasa gaul, mereka yang menggunakannya ingin menyatakan diri sebagai anggota kelompok masyarakat yang berbeda dari kelompok masyarakat yang lain. Masuk ke selanjutnya, yaitu macam-macam bahasa gaul. Kita pasti punya cara komunikasi yang memungkinkan hanya dimengerti oleh kita dan teman kita sendiri. Dari waktu ke waktu, anak muda selalu punya cara sendiri untuk menciptakan bahasanya sendiri. Ada beberapa macam bahasa gaul yang penulis temukan dalam sebuah artikel, yaitu yang pertama ada bahasa prokem. Bahasa prokem adalah bahasa yang tercipta di Jakarta sekitaran tahun 80-an. Penciptanya adalah para preman di wilayah Bulungan. Bahasa prokem ini ada dua rumusnya. Pertama, yang setelah suku pertama, sebuah kata diselipkan oke, seperti tokas yaitu taksi, spokat sepatu, jokut juta, rokum rumah, sokin sini, dan plokis polisi. Selanjutnya ada bahasa terbalik. Bahasa terbalik bisa dibilang diadopsi dari bahasa Cahmalang. Di zaman bahasa prokem terbentuk, ada juga segelintiran orang Malang yang ikut beredar bareng pemuda-pemuda di Jakarta. Bahasa ini pun tercipta, sehingga sekarang kata-kata yang dibalik selalu ditambahkan dan berubah. Ada agit yaitu 3, alik, gila, kane, enak, kadit, tidak, sabep, bebas,
plokis, polisi, tubir, ribut, atau berantem. Lalu yang terakhir ada bahasa es. Bahasa es sendiri biasanya digunakan oleh kakak-kakak dari kampus seni di Cikini. Kata-katanya dipotong 1-2 suku kata, lalu terakhirannya ditambah kata es seperti sans, goks, kenaps, yauts, gimans, yoms, kemans, dan lain-lain. Masuk ke bab 3, kesimpulan. Adanya bahasa gaul di kalangan remaja tidak perlu dikhawatirkan. Penggunaan bahasa gaul tersebut tidak menjadi ancaman yang begitu serius bagi penggunaan bahasa Indonesia, karena bahasa gaul akan tumbuh bersamaan dengan perkembangan usia remaja. Bentuk bahasa gaul remaja milenial di media sosial terdiri dari 2 bentuk, yaitu bentuk singkatan dan juga bentuk akronim. Dengan jumlah 101 kata, terdapat 30 bahasa gaul dengan bentuk singkatan dan 71 kata bahasa gaul dengan bentuk akronim. Lalu ada saran, dalam penggunaan bahasa gaul tidak apa kita selalu menggunakan bahasa tersebut, namun jangan terlalu sering karena nantinya akan menghilangkan pemahaman kita pada penggunaan bahasa baku dan juga tata bahasa. Yang terakhir ada daftar pustaka. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.